si Kunti itu tetap masih ngikutin katanya gitu. Kuntilanak itu. Kata si orang bisa itu katanya ini harus balikinnya pakai darah. Pakai darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Thomas di acara podcast horor Menyan Racing. Kali ini tim Menyan Racing akan mengundang seseorang yang mengaku pernah dikejar sosok kuntilanak. Ini kisah nyata teman-teman. Singkat ceritanya waktu itu dia katanya lagi mengadakan acara 4 orang ngeliwat. Nah pas gitu kan kurang bahan tuh, nyarilah dia itu jantung cau buat bahan ngeliwat. Nah di sana itu ternyata ada sosok kuntilanak. Nah saya penasaran nih ceritanya, dikejar kuntilanak seperti apa sih ceritanya. Nah kita panggilkan saja teman saya, Unus. Nah di samping saya ini udah ada narasumber Bang Unus yang katanya pernah dikejar-kejar kuntilanak. Dia bersama 4 orang ya Bang ya. Iya. Nah itu cerita dikejar kuntilanak Bang, ceritanya dari awal itu gimana sih Bang? Bisa sih katanya dikejar kuntilanak sampai 2 orang itu sakit keras, katanya sempat juga dijampela ke orang-orang pinter itu. Gimana Bang cerita dari awalnya Bang? Awalnya mah gini, kita kan dulu mah kan susah ya punya duit itu kan, namanya anak muda ya, cuman kerjanya main-main doang. Nah kita itu kan malam nih lapar gitu kan, teman-teman bilang, Bang kita masak yuk gitu. Ayo, tapi kita kan gak punya modal nih. Mana beras mah ada, nah gitu kan. Pas itu ini pakai apa ini lauk-lauknya gitu kan. Pas gitu wah kita biasanya pakai kembang cau itu kan enak kayak gitu. Kembang cau, jantung cau gitu, jantung pisang. Pas gitu ayo kita cari, kalau ada mah kita nyari nih mana ke sono, punya orang, bukan punya kita, punya orang. Nyopet, kita colong, kita copet, kita berangkat ya. Pas itu nyari-nyari ada tuh jantung caunya, tinggi tuh kan, pohonnya tinggi emang. Mungkin kayaknya cau batu itu, katanya emang cau batu itu karena suka ada yang nungguin. Katanya mah gitu. Kita kan namanya orang bandel-bandel, ya gitu aja, cuek aja gitu tadinya mah. Pas gitu mana kita cara ngambilnya, nggak bawa buat ininya gitu kan, cuma bawa pisau doang ya. Kita gendongan lah bertiga, naik manjat bertiga tuh, jadi numpuk gitu. Kayak tangga numpuk gitu ke atas, kayak panjat pinang gitu. Terus gitu kena tuh, udah nyampe ke atas tuh kena, diambil tuh, terus pohonnya ditebang, sekalian ngambil daunnya buat ini, buat makan sarapan gitu. Pas gitu pas udah tumbang tuh pohonnya tebang, udah tumbang langsung ada suara tuh gitu. Gue tawain kayak nah kata siapa sih, ngeliat ke atas deh, ke pisang yang lain ada, dia lagi ketawa nampak. Pas gitu kita sama teman-teman kan takut ya, bro gini gimana nih, gemetar buru perbangun semua ya. Pas itu kan kita pada lari, tadinya mau keinjak katanya. Apanya? Itunya, bajunya. Bajunya keinjak. Baju si kuntilanak itu keinjak. Pas gitu kita kan pada lari nih ya. Banyak sih pohon itu, singkong apa gitu ya, kita wah pada bisa-bisa aja gitu kita larinya sama teman-teman. Ada yang ke sono ke sini, ada ketakutan gitu kan. Cuman yang saya bingungin itu cuman ngejarnya ke kita, ke Bang Unus. Ngejar terus dia ngejarnya
terbang. gitu. Kayak gitu belakangnya gak berani. Denger suaranya aja udah takut. Ngibrit aja lari gitu ya. Pas gitu ya udah kita lari pulang. Nah yang 3 orang itu katanya kan 4 orang. Yang 3 orang gimana itu? Ya sama lari semua, kemana aja larinya dia. Kita tahu-tahu udah balik lagi ke rumah aja gitu. Terus keesokan harinya katanya 2 orang itu sampai sakit parah, demam tinggi gitu bang. Iya. Saking takutnya sakit dia hawa ketakutan ya, namanya kita juga sama sih sakit gitu. Cuman kita nggak terlalu parah. Kalau temen kita dia kayaknya takut banget gitu. Berdua tuh takut banget, trauma. Dia aja pas dikejar itu dia sampai nyemplung ke kocok. Nyemplung? Saking takutnya. Iya. Malam jam berapa kira-kira bang? Ya udah hampir mau tengah malam sih, ada jam 11-an mah. Kita namanya anak muda kan sering bergadang gini ya. Lapar gitu. Cuman orang tuanya cuma ada yang punya beras doang gitu. Cabe apa cuman gak ada lauknya, ya kita nyolong itulah. Inisiatif nyolong itu maling. Nah terus selanjutnya gimana itu yang 2 orang itu bang, katanya sakit? Ya sakit ya, udah berobat ke dokter, masih nggak ada ini, katanya udah 2 kali ke dokter, dia masih sakit. Nah pas gitu mungkin orang tuanya cari orang bisa lah gitu, kayak paranormal gitu ya. Pas gitu datanglah yang itu, yang ngobatin dia lah gitu, paranormal lah. Jadi dia gini, ini katanya si Kunti itu tetap masih ngikutin katanya gitu. Kuntilanak itu katanya punya dia, katanya jangan diambil, harus dibalikin lagi. Si jantung pisang itu. Kata kita gimana ininya, kan udah ditebang sama kita, gimana ngebalikinnya ya. Nah pas itu kata si orang bisa itu, katanya ini harus balikinnya pakai darah. Pakai darah? Maksudnya darah apa? Darah apa itu bang? Tahu kata kita, darah apa ya? Jadi darah ayam aja bisa katanya gitu. Dikasih darah apa gimana? Apa suruh naruh darah ke sono? Sebagai timbal balik gitu, tuker. Kalau kata orang bisa gitu kan, kita jawab ya, bilang kalau kita nggak mau balikin dia bisa sembuh nggak bakalan pergi tuh si makhluk itu, hanya si Kuntinya katanya gitu. Dia masih ada di badan kita katanya gitu. Itu kata paranormal. Ya pas gitu kan kita masih gak percaya kayak gitu ya. Iya. Gitu. Enggak diinin ya. Kita lihat tuh keesokan harinya tetap masih sakit. Orang tuanya kan jadi bingung ya, gimana ya, coba itu aja diturutin gitu. Bawalah kita ke sono, ke tempat ke pohon pisang itu. Terus kita ini kan masih ada ya, jangan balikin lagi aja lah gitu. Karena kan kita kan belum sempat ke pasar tuh. Ya kita balikin lagi itunya, si jantung pisang itu. Terus selanjutnya itu yang 2 itu sembuh apa gimana? Ya lama-lama sembuh, kita udah dibalikin lagi taruh gitu. Cuman kita di situ ngomong, kita minta maaf, namanya bocah tuh kata kita gitu. Itu kejadian waktu kecil apa? Gak kecil-kecil amat sih ya, udah lepas sekolah lah, sekolah namanya orang udah di atas umur 18-an lah. Umur 18-an. Pas 3 SMA berarti ya? Lagi bandel-bandelnya gitu. Terus setelah kejadian itu terus setelah kejadian kuntilanak dirasa ngikutin terus, 2 orang itu sakit parah, dibalikin lah si jantung pisang itu ke tempat semula. Terus lama-lama sembuh. Sampai sekarang nggak ada berita lagi bang? Nggak ada, cuman kita semua orang yang punya pohon itu, yang punya kebun itu bilang emang ada di situ. Sering ada penampakan. Itu emang disuruh dia sih, dia juga yang punya pohon itu orang bisa gitu. Disuruh dia maksudnya? Jaga kebun dia gitu.
Oh, jadi si kuntilanak itu emang ditaruh sama yang punya kebun. Gitu. Ya, kita juga minta maaf juga sama yang punya kebunnya itu. Maaf ya, ini sih ya ada dua sih emang yang bisa dia juga gitu. Ngerti lah sama masalah gitu-gituan gitu. Iya. Dari ini gitu. Terus kesan abang tuh setelah kejadian itu gimana? Apa kapok, nyopet apa tadi, jantung pisang apa gimana? Ya dulu mah nggak ada kapoknya sih, kalau ini mah namanya bocah tuh. Iya. Pikirannya ini gitu kan, cuman ya nggak terlalu ini gitu. Kita paling cuma kenakalan anak lah ya, kenakalan anak remaja ya. Itu aja teman-teman cerita dari narasumber Bang Unus. Dia pernah dikejar kuntilanak sama temannya setelah ngambil jantung pisang. Nah, sampai 2 orang itu sakit keras, katanya sakit panas. Setelah jantung pisangnya ditaruh lagi, nah kemudian sembuh. Nah, ada pelajaran yang sangat berharga di podcast dari Bang Unus nih. Janganlah sekali-kali kita ngambil barang yang bukan milik kita. Kalau kita perlu, ya kalau kita butuh, ya ngomong dulu ke yang punya. Ya ada basa-basi lah, minta gitu. Jadi istilahnya kita nggak selonong boy nyopet tanpa orang ini, nyopet lah istilahnya, itu nggak baik. Nah, itu ya Bang ya. Ya, terima kasih buat teman-teman yang nonton podcast yang singkat ini. Ada pelajaran yang sangat berharga lah di podcast ini. Jangan sekali-kali ngambil barang bukan hak kita, walaupun sekecil apapun lah. Nah, terima kasih buat yang nonton podcast ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kalau teman-teman suka dengan podcast horor kayak gini, silakan subscribe, like kalau videonya menurut teman-teman bagus, komentar bila ada pertanyaan. Terima kasih Bang Unus atas cerita singkatnya ya. Itu ada pengalaman banget berharga buat kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.